Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Masrifah, NPM 18123-2. Nah, saya kelompok 4 PMS Pasar Modal Syariah yang akan menjelaskan tentang pengertian sukuk. Di sini, pengertian sukuk atau obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau PI, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, itu menurut Fatwa DSN MUI tentang obligasi syariah. Nah, di sini ada pun karakteristik. Menurut Fatwa 2011, terdapat beberapa karakteristik sukuk, yaitu yang pertama, sukuk merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat. Nah, yang kedua, pendapatan berupa imbalan, kupon margin, dan bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan. Nah, yang ketiga, terbatas dari unsur riba, maisir, dan goror. Nah, yang keempat, penerbitan melalui dengan special purpose special. Nah, yang kelima, memerlukan underlying aset. Yang keenam, penggunaan pelacid harus sesuai dengan prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan sukuk dan obligasi. Dilihat dari segi aktivitas bisnis penerbit surat berharga, sukuk harus berlandaskan prinsip syariah dalam segala aktivitasnya. Penerbitan sukuk dapat dilakukan oleh penerbit non syariah asalkan pas penerbitannya itu sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dalam obligasi itu tidak dibatasi, dilihat dari sifat instrumennya. Sukuk itu sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset, dan obligasi itu instrumen pernyataan utang. Dilihat dari segi penghasilannya, sukuk itu imbalan bagi hasil atau margin, obligasi itu bunga atau kapital lain. Dilihat dari jangka waktu, sukuk itu pendek dan panjang, obligasi konvensional itu menengah dan panjang. Terus dilihat dari underlying aset, sukuk itu perlu, obligasi itu tidak perlu. Dilihat dari pihak terkait, sukuk itu obligor, SPV atau investor, dan obligasi itu terus obligor dan investor. Dilihat dari basis investor, sukuk itu syariah dan konvensional, obligasi itu konvensional. Dilihat dari penggunaan dana, sukuk itu harus sesuai dengan syariah dan obligasi itu bebas. Nah, dalam segi perdagangan di pasar sekunder, sukuk itu penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan, dan obligasi itu mencerminkan penjualan atas surat utang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rani Purnamasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sukuk. Adapun jenis-jenis sukuk berdasarkan penerbitnya, yaitu ada dua. Yang pertama sukuk korporasi dan yang kedua sukuk pemerintah. Yang pertama itu sukuk korporasi, di mana sukuk korporasi adalah sukuk yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan. Mereka yang menerbitkan sukuk bermaksud untuk mendapatkan tambahan dana untuk menjalankan perusahaannya, selain dari dana internal maupun dari pinjaman perbankan. Beberapa korporasi yang menerbitkan sukuk, khususnya pada tahun 2019, diantaranya PT Adira Dinamika Multifinance menerbitkan 3 seri sukuk dengan nilai 312 miliar rupiah. Kemudian PT XL Aksiata Tbk menerbitkan sebanyak 5 seri dengan nilai 260 miliar rupiah dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu sukuk pemerintah. Adapun sukuk pemerintah adalah sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai media untuk menjaring dana dari masyarakat yang umumnya diperuntukkan untuk mengelola kegiatan usaha pemerintah. Sukuk pemerintah sendiri terbagi menjadi dua jenis, diantaranya sukuk retail dan juga sukuk tabungan. Yang pertama yaitu sukuk retail, di mana sukuk retail ini adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara Indonesia sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan juga menguntungkan. Pada sukuk retail ini, pemesanan atau investasi bisa dimulai dengan modal minimal 1 juta rupiah dengan tenor selama 3 tahun. Sukuk retail bisa dibeli di agen penjualan. Sukuk retail dijual oleh bank ataupun perusahaan sekuritas. Sukuk pemerintah ini telah sesuai syariah karena dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maghrib, mesir, goror, dan juga riba. Serta setelah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI. Penerbitan sukuk menggunakan akad ijaroh dengan format aset to be listed. Ini adalah jenis ijaroh di mana objeknya sudah ditentukan dari segi spesifikasinya dan sebagai objeknya sudah terlihat pada saat terjadinya akad, namun keseluruhan atas objek ijaroh dilakukan pada masa mendatang sesuai kesepakatan. Pada sukuk retail, retun ataupun imbalan hasil yang ditawarkan khususnya pada seri SR011 adalah 8,05%. Dan yang selanjutnya yaitu sukuk tabungan, di mana sukuk tabungan juga merupakan produk investasi syariah dari pemerintah, tetapi perbedaannya terdapat pada tenornya, di mana pada sukuk tabungan yang berlaku selama 2 tahun.
Menariknya, per Agustus 2019, pemerintah menawarkan produk sukuk berseri ST005. Sukuk tabungan yang baru dikeluarkan ini menawarkan imbalan hasil sebesar 7,4% dengan tenor selama 2 tahun. Untuk pembelian sukuk tabungan bisa juga membeli di 22 mitra distribusi sukuk yang tersebar di antaranya yaitu di PT Bank Sentral Asia (TBK) ataupun di PT Bank Mandiri Persero dan juga di bank-bank lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis akad yang dapat digunakan dalam penerbitan sukuk. Di antaranya ada ijaroh, murabahah, salam, istisna, musyarakah, wakalah, mudharabah, mujaroah, dan musyakoh. Yang pertama ada sukuk ijaroh. Sukuk ijaroh diterbitkan berdasarkan akad ijaroh. Diklarifikasi menjadi sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan, sukuk kepemilikan manfaat, dan sukuk kepemilikan jasa. Yang kedua itu ada sukuk murabahah. Sukuk murabahah melambangkan kepemilikan terhadap utang. Sukuk murabahah termasuk non-tradable sukuk dan hanya diperjualbelikan di pasar primer. Yang ketiga ada sukuk salam. Sukuk salam adalah kontrak jual beli suatu barang yang jumlah dan kriterianya telah ditentukan secara jelas dengan pembayaran dilakukan di muka, sedangkan barang terakhir atau sesuai kesepakatan. Yang keempat ada sukuk istisna. Sukuk istisna adalah sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk memproduksi suatu barang sehingga pemegang sukuk menjadi pemilik barang. Yang kelima ada sukuk musyarakah, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan memperoleh dan untuk menjalankan proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah berjalan, atau untuk membiayai kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan akad musyarakah. Yang keenam ada sukuk mudharabah. Sukuk mudharabah adalah akad kerjasama adalah sukuk yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dilakukan dan dikelola berdasarkan akad mudharabah dengan menunjukkan salah satu partner atau pihak lain sebagai mudharib. Yang ketujuh ada sukuk wakalah, adalah pelimpahan sukuk yang mempresentasikan proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad wakalah. Sukuk yang kedelapan sukuk mujaroah, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pertanian berdasarkan akad mujaroah. Yang kesembilan ada sukuk musyakoh, yaitu sukuk yang diterbitkan dengan tujuan menggunakan dana hasil penerbitan sukuk untuk melakukan kegiatan irigasi atas tanaman berbuah. Yang kesembilan ada sukuk musyakoh, 10 ada sukuk hibrid atau menggunakan kombinasi akad istisna dalam rangka membangun suatu proyek atau bangunan. Terima kasih.